Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf saya tidak nyalakan video karena jaringan saya kurang bagus, suara saya tadi putus-putus. Selamat datang di PAKBP, kelompok Bibika Progresif, begitu kami menamai diri kami. Di kelompok itu ada saya, Obertina, lalu Esi Meralda yang hari ini akan jadi moderator, ada Dina Siahaan, dan ada Agustina, belum masuk di ruangan ini, juga ada Melinda yang hari ini tidak bisa ikut karena sedang kurang sehat. Sebagai pengantar Bapak Ibu, kelompok PA ini kami bentuk karena kami gelisah sebab ada banyak teks-teks di Alkitab yang jarang dibicarakan, jarang dibaca, terutama terkait dengan mereka yang selama ini terpinggirkan di dalam gereja atau jarang sekali diberi perhatian atau diabaikan. Ini PA yang ke-15, sebelumnya sudah ada banyak topik yang kami bicarakan. Bagi Bapak Ibu yang ingin juga melihat topik-topik yang lain, bisa diakses di link YouTube kami, kelompok Biblika Progresif. Hari ini kita akan belajar tentang satu topik yang menurut saya jarang juga dibicarakan di gereja ya, yaitu tentang para opa oma, warga berusia lanjut yang ada di gereja kita. Dan hari ini yang akan jadi pembicara atau yang memfasilitasi kita adalah Kak Deborah Simatupang, satu penghadir PAKBP yang setia sekali dan sangat aktif juga memberi respon pandangan dalam PA-PA kami sebelumnya. Terima kasih Kak Debo. Kak Debo akan memimpin kita untuk mendiskusikan satu topik tentang warga usia lanjut atau seniors di lingkungan gereja. Moderator kita adalah Esi. Esi berasal dari Bandung, baru lulus dari Tinggi Teologi di Jakarta. Saya menginformasikan bahwa percakapan kita akan direkam supaya bisa dimasukkan di YouTube kelompok Biblika Progresif, supaya bisa lebih banyak orang yang belajar. Karena di Zoom ini kami membatasi paling banyak 20, kalaupun sangat banyak peminatnya biasanya sampai 25, supaya setiap kita bisa punya waktu cukup untuk berinteraksi. Di YouTube itu sudah banyak sekali yang juga ikut belajar bersama-sama, ada video-video yang ditonton sudah lebih dari 1.000 orang. Jadi mohon izin Kak Debo nanti akan direkam, juga Bapak Ibu sekalian. Pada video-video yang lalu, kalau ada hal-hal yang dirasa sensitif, akan kami edit supaya tidak membahayakan atau juga tidak menimbulkan ketidaknyamanan. Begitu pengantar dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada Esi. Silakan Esi. Bolehkah Kak Obe membawa kita dalam doa pembuka? Oh ya, baik-baik. Ya, mari kita berdoa pembuka sebelum kita belajar bersama Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, di dalam Yesus Kristus, Allah yang kami percaya berada bersama-sama dengan mereka yang terpinggirkan, dengan mereka yang bahkan seringkali menjadi korban kekerasan di dalam komunitas kami. Terima kasih hari ini kami boleh kembali belajar bersama-sama tentang satu topik yang hampir jarang juga kami bicarakan di gereja kami. Terima kasih untuk Kak Deborah yang mau memimpin, memfasilitasi proses percakapan kami. Tuhan tolong berkati apa yang telah Ia persiapkan, supaya melaluinya kami dapat belajar bersama-sama. Kami juga mohon hikmat Tuhan untuk Esi yang akan menjadi moderator dan memandu diskusi kami nanti. Kami percaya roh dan hikmat Tuhan hadir bersama kami semua yang akan belajar bersama-sama pada sore hari ini. Amin. Silakan Esi. Amin. Terima kasih Kak Obe untuk membuka PA kita pada sore hari ini. Saya sapa teman kakak, oma, opa, bapak, ibu sekalian. Selamat sore untuk kita semua. Dan selamat pagi, kalau tadi ada yang pagi dan siang. Dimanapun rekan-rekan sekalian berada, terima kasih karena ikut bersama kita di PA ini. Dengan hari ini tema kita adalah biarkan mereka bercerita. Hari ini kita akan belajar bersama dengan Kak Deborah Simatupang. Kak Deborah Simatupang adalah aktivis gereja untuk anak dan lansia. Sesuai dengan yang akan kita bahas pada hari ini, kita akan buka dari 2 Samuel 19 ayat 32 sampai 39. Saya akan membacakannya untuk kita semua. 2 Samuel 19 ayat 32 sampai 39. Barzilai itu sudah sangat tua.
80 tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim, sebab ia seorang yang sangat kaya. Berkatalah raja kepada Barzilai, "Ikutlah aku akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem." Tetapi Barzilai menjawab raja, "Berapa tahun lagikah aku hidup sehingga aku harus pergi bersama-sama dengan raja ke Yerusalem? Sekarang ini aku telah berumur 80 tahun. Masakan aku masih dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik? Atau masih dapatkah hambamu ini merasai apa yang hamba makan atau apa yang hamba minum? Atau masih dapatkah aku mendengarkan suara penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan? Apa gunanya hambamu ini lagi menjadi beban bagi tuanku raja? Sepotong jalan saja hambamu ini berjalan ke seberang sungai Yordan dan bersama-sama dengan raja. Mengapa raja memberikan ganjaran yang sedemikian kepadaku? Biarkanlah hambamu ini pulang, sehingga aku dapat mati di kotaku sendiri, dekat kubur ayahku dan ibuku. Tetapi inilah hambamu Kimham, ia boleh ikut dengan tuanku raja, perbuatlah kepadanya apa yang tuanku pandang baik. Lalu berbicaralah raja, baiklah Kimham ikut dengan aku akan berbuat kepadanya apa yang kupandang baik, dan segala yang kau kehendaki daripadaku akan kulakukan untukmu. Kemudian seluruh rakyat menyeberangi sungai Yordan, juga raja menyeberang setelah berpamitan dengan Barzilai dengan ciuman. Lalu orang itu pun pulanglah ke tempat kediamannya. Itu pembahasan kita pada sore hari ini, dan sore hari ini kita akan diajak bagaimana sih melihat teks ini dengan Kak Debo. Untuk teman-teman, untuk rekan-rekan sekalian, kakak, abang, oma, opa, sekalian dan ibu bapak, boleh merespons melalui chat untuk bertanya, dan nanti juga akan terbuka sesi tanya jawab. Boleh menggunakan fitur raise hand untuk nanti saya persilahkan untuk bertanya. Saat ini mari kita sama-sama mendengarkan dari Kak Debo. Silahkan Kak Debo. Masih di mute, Kak. Ya. Sudah terlihat? Sudah, Kak. Dibesarkan lagi kayak tadi, coba, Kak. Bentar ya. Ya. Sudah? Oke, silahkan, Kak. Ya. Teman-teman, Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah tentang berelasi dan menjadi orang usia lanjut. Judul pembicaraan kita, aku berikan judul, Biarkan Mereka Bercerita. Mengapa judulnya aku pakai Biarkan Mereka Bercerita? Karena ada sesuatu di balik dorongan dari kalimat biarkan mereka bercerita. Nah, relasiku dengan lansia itu dimulai tahun 98, sejak 98 itu di Panti Kasih Sukabumi, bertemu dengan lansia, belajar dari mereka, dan ternyata sampai saat ini, tahun 2020, berinteraksi kembali bersama dengan lansia, ternyata banyak hal yang masih harus aku pelajari, karena dari mereka banyak sekali poin-poin penting tentang berelasi dengan sesama, dengan orang lain, lalu memaknai kehidupan, terus mereka hadirkan di dalam kehidupan ketika aku berelasi dengan mereka. Nah, hari ini kita belajar berkenalan dengan orang usia lanjut melalui Barzilai. Tidak banyak orang yang memang mengenal Barzilai. Siapa Barzilai? Dalam bahasa Ibrani, Barzilai artinya kuat atau besi. Dia seorang yang sangat kaya, berasal dari Gilead. Tadi kita baca ya, usianya 80 tahun. Tidak dijelaskan memang asal sukunya, dia suku apa ya. Karena Gilead itu memang tanah yang dihuni oleh suku Gad, suku Manase, juga berdekatan dengan bangsa Amon. Jadi
tidak ada informasi dari suku mana Barzilai ini berasal. Nah, kelak kalau kita baca Nehemia 7:63 dan Ezra 2 ayat 61, kita akan melihat kembali nama Barzilai ini muncul karena nama itu diteruskan oleh anak perempuannya. Ya, kenapa nama itu bisa diteruskan oleh anak perempuannya? Nanti melalui pembahasan ini kita akan mengerti. Nah, mari kita belajar mengenal konteks kisah Barzilai ini. Kisah Barzilai itu dilatar belakangi oleh pemberontakan Absalom terhadap Raja Daud ya. Jadi kalau kita baca dari 2 Samuel 15:1-12, kita dapat melihat bagaimana Absalom telah mencuri hati rakyat Israel untuk mengangkat dia menjadi raja. Nah, setelah Absalom menjadi raja, Absalom mengejar Daud dan semua orang yang loyal kepada ayahnya. Lalu untuk menyelamatkan diri, Daud bersama dengan para pengikut-pengikutnya meninggalkan Yerusalem, tiba di Mahanaim, di sebuah daerah di sebelah timur Sungai Yordan, dan disitulah dia bertemu dengan Barzilai. Barzilai, Sobi bin Naas, dan Makir bin Amiel bertemu dengan Daud dan para pengikutnya. Dan ketika mereka melihat Daud bersama dengan para pengikutnya yang sedang lari menyelamatkan diri, mereka paham bahwa ada sesuatu situasi kritis yang dihadapi Daud dan para pengikutnya. Kata Barzilai dan teman-temannya, rakyat ini tentu telah menjadi lapar dan lelah dan haus di padang gurun. Jadi itu situasi yang langsung diamati oleh Barzilai dan teman-temannya terhadap kondisi Daud dan para pengikutnya. Lalu mereka berinisiatif, Barzilai, Sobi, dan Makir, untuk menyediakan kebutuhan sehari-hari dan bahan makanan untuk Daud dan pengikut-pengikut setianya. Jadi yang diberi makan ini berapa banyak? Kalau kita baca 2 Samuel 18 ayat 1 dan ayat 3-4, di situ ada ratusan ya tentara yang dibagi-bagi untuk strategi perang. Nah, dari situ aku sedikit mengambil kesimpulan, wah ini banyak sekali ya. Mungkin sampai ribuan orang-orang yang ikut mendampingi, menemani Raja Daud pergi menyelamatkan diri dari Absalom. Kemungkinan besar suplai makanan untuk ratusan orang itu berasal dari Barzilai karena dia yang disebutkan dalam bacaan kita tadi sangat kaya ya. Kalau kita baca Alkitab, beberapa orang yang disampaikan di dalam Alkitab sangat kaya itu Barzilai. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, keputusan Barzilai menolong Daud itu sebuah tindakan berani dari seorang lansia yang berusia 80 tahun. Ya. Alasannya kenapa dia berani? Karena setiap orang yang membantu Daud dapat dianggap sebagai musuh Absalom. Apalagi Absalom pada waktu itu sangat dicintai, tanda petik ya, karena strategi bagaimana dia mencuri hati orang Israel. Nah, cerita berlanjut. Kita bisa melihat dari 2 Samuel 18 ayat 1-18. Pemberontakan Absalom berakhir dengan kematian tragis Absalom. Lalu pada masa perkabungan, beberapa pemimpin-pemimpin tentara Daud pun mendorong Daud untuk pulang kembali ke istananya dan mengambil kembali kepemimpinan dari kerajaan Israel. Nah, cerita kita ini adalah bagian akhir dari proses pertemuan Barzilai dan Daud. Nah, Barzilai pada bacaan kita diceritakan dia ikut mengantar Daud ke Sungai Yordan untuk menyeberang, ya, pulang ke Yerusalem. Nah, perjalanan dari rumahnya ke tepi Sungai Yordan itu lebih kurang sekitar 80 km. Jadi bayangkan ya teman-teman, Bapak Ibu, bagaimana Barzilai itu bukan cuma
menunjukkan belas kasih kebaikan kepada Daud, tapi dia juga menunjukkan rasa hormatnya. Ya, mungkin ini berkaitan dengan hospitalitas ya. Barzilai merasa ini Daud adalah tamunya, maka dia menghantar pulang Daud sampai ke tepi sungai Yordan. Nah, di tepi sungai Yordan, sebelum menyeberang ke Yerusalem, Daud merasa bahwa kasih Barzilai itu sungguh nyata. Dia ingin membalas kebaikan Barzilai. Daud memberikan sebuah tawaran. Ayat 33 dari bacaan kita dituliskan, "Ikutlah aku akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem." Ya, Barzilai diajak oleh Daud untuk tinggal di daerah istana kerajaan Daud. Ya, ini sebuah tawaran yang sangat istimewa, tinggal bersama dengan raja. Ya, dipelihara oleh raja secara istimewa. Nah, itu tawaran Daud untuk membalas kasih dan kebaikan Barzilai. Nah, pertanyaannya apa jawaban Barzilai atas tawaran Raja Daud? Pada ayat yang berikutnya kita baca, ini adalah tanggapan Barzilai kepada raja. Dia berkata pada ayat 34, "Berapa tahun lagi kah aku hidup sehingga aku harus pergi bersama-sama dengan raja ke Yerusalem? Sekarang ini aku telah berumur 80 tahun. Masakan aku masih dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik? Atau masih dapatkah hambamu ini merasai apa yang hamba makan atau apa yang hamba minum? Atau masih dapatkah aku mendengarkan suara penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan? Apa gunanya hambamu ini lagi menjadi beban bagi tuanku raja? Sepotong jalan saja hambamu ini berjalan ke seberang sungai Yordan bersama-sama dengan raja. Mengapa raja memberikan ganjaran yang sedemikian kepadaku? Biarkanlah." Nah, ini jawaban dari Barzilai kepada Daud. Ya, mengapa raja memberikan ganjaran yang begitu besar? Jawaban ini menunjukkan bahwa tawaran Daud supaya Barzilai tinggal di Yerusalem, tinggal di lingkungan istana, itu ditolak oleh Barzilai. Rupanya tinggal dan mengalami hidup yang diistimewakan oleh raja bukanlah sesuatu yang dibutuhkan oleh Barzilai. Pertanyaannya apa yang diinginkan Barzilai? Ayat 37, Barzilai mengatakan kepada raja, "Biarkanlah hambamu ini pulang, sehingga aku dapat mati di kotaku sendiri, dekat kubur ayahku dan ibuku." Ini respon dari Barzilai, bahwa yang dia inginkan, dia ingin mempersiapkan kematian sesuai dengan harapannya. Itu bagian yang paling penting bagi dia. Dia ingin menyambut kematian yang seperti yang ia rindukan, mati dan dikuburkan di tanah leluhurnya. Rupanya bagi Barzilai bersemayam di tanah leluhur itu sebuah pengharapan akhir dari kehidupan yang tidak dapat digantikan oleh kemewahan dan kuasa apapun. Nah, ini jadi menarik ya, Bapak Ibu, teman-teman. Ada apa sih dengan mati dan dikuburkan di tanah leluhur? Kita boleh sedikit melihat pemahaman perjanjian lama tentang tanah. Ya, menarik bahwa ada, paling tidak ini menurut pendalaman yang aku lakukan dalam mengenal mengapa Barzilai ingin mati dan dikuburkan di tanah leluhurnya. Jadi tanah pertama itu dipandang sebagai warisan dari Musa yang diteruskan oleh Yosua. Ya. Jadi ada sebuah harta
yang diberikan oleh Musa dulunya, yang disampaikan oleh Musa dan diteruskan oleh Yosua, dan itu menjadi sesuatu yang penting yang untuk dijaga. Nah, yang kedua, tanah bagi orang Israel itu merupakan ikatan Allah dengan leluhur mereka, ya. Dan tanah adalah bukti pemenuhan janji Allah kepada mereka. Jadi mereka jaga dan pelihara, karena ini adalah bukti Allah dulu bersama dengan leluhur kami menjanjikan tanah, dan tanah ini sudah kami miliki. Ya, jadi mereka ingin pelihara tanah yang menjadi ikatan Allah dengan leluhur mereka. Yang ketiga, tanah bagi orang Israel itu tempat keutuhan hidup dan mati. Jadi kalau kita lihat kisah Yakub, dia wafat di Mesir, tetapi jenazahnya dibawa ke tanah Kanaan. Jadi sebelum Yakub meninggal dunia, dia memberikan pesan bahwa jenazahku harus dibawa. Dan semua anak-anaknya melakukan pesan dari Yakub. Jenazah Yakub dibawa dari Mesir ke Kanaan. Lalu kita bisa melihat di dalam kisah perjalanan orang Israel dari Mesir ke Kanaan, di situ disebutkan bahwa tulang belulang Yusuf mungkin juga bersama dengan tulang belulang 11 dari saudara-saudaranya itu dibawa dari Mesir. Jadi ikut berjalan tulang belulang Yusuf dan saudara-saudaranya untuk dikuburkan di tanah milik mereka masing-masing. Lalu kalau kita baca kisah Yosua 24 ayat 32, itu Yosua dikuburkan di tanah pusakanya, di tanah milik sukunya yang pernah dulu diberikan oleh Musa dan disampaikan ulang oleh Yosua. Nah, jadi ada pemahaman tentang tanah yang berakar dan dipelihara, dan itu menjadi bagian dari hidup orang Israel. Dan tampaknya itulah yang mungkin menjadi pemahaman dan pandangan yang juga dipelihara oleh Barzilai, sehingga dia ingin mati dan dikuburkan di tanah leluhurnya, di dekat bapak dan ibunya. Nah, yang menarik adalah ternyata pemahaman tanah menjadi sesuatu yang istimewa sebagai bagian dari hidup dan kematian, bukan cuma ada di Perjanjian Lama. Kita lihat tanah leluhur sebagai tempat peristirahatan akhir itu sebuah konsep budaya. Ini saya mengutip pemaparan Ebenezer Nuban Timo, sebuah bahan PA pada sidang MPL PGI 2013 yang bertemakan manusia dan tanah. Pak Timo memberikan pandangan kepada kita tentang makna tanah dalam konsep budaya-budaya, ya. Yang dimaksud oleh budaya-budaya bukan cuma budaya orang Indonesia, ternyata ini tanah leluhur sebagai tempat peristirahatan akhir itu konsep banyak budaya di dunia ini. Tanah pertama itu menjadi dipandang seperti ibu, tempat kehidupan, ya. Jadi kematian itu dianggap sebagai perjalanan kembali ke rahim ibu, ya. Nah, kita bisa ingat ya, di tradisi Batak, juga ada tradisi suku Sabu atau tradisi suku Meto yang membawa jenazah atau tulang belulang atau satu bagian dari tubuh orang yang meninggal untuk dibawa kembali ke tanah leluhurnya. Ya, jadi kalau orang Batak, saya jadi mengerti gitu ya, bahwa ini adalah pandangan sebagai bahwa tanah leluhur itu tempat peristirahatan akhir. Jadi dibawa ya tulang belulangnya, itu ada yang namanya mangokal holi gitu kalau tradisi Batak ya. Jadi tulang belulangnya itu dikeluarkan dari tempat kuburannya, lalu dibersihkan, dicuci, dan dikumpulkan ke tugu tempat satu keluarga besarnya. Atau kadang-kadang juga orang yang meninggal langsung dimasukkan ke dalam tugu. Itu tradisi Batak. Nah, itu ternyata ada juga di tradisi suku Sabu, dan kalau suku Meto itu tradisi itu bisa
digunakan dengan cara membawa pulang satu bagian tubuh dari orang yang meninggal, misalnya rambutnya yang dibawa pulang kalau tubuh dari orang yang meninggal itu tidak bisa dibawa pulang ke tanah leluhurnya, tapi ada satu bagian tubuhnya yang dibawa pulang untuk memenuhi perjalanan dia pulang kembali ke rahim ibu. Nah, yang kedua, tanah dalam konsep budaya itu jadi jati diri. Bagi suku aborigin, tanah itu bagian dirinya. Jadi kalau mereka menjaga supaya tanah menjadi tetap baik, karena itulah jati dirinya. Kalau tanah rusak, itu menunjukkan bagaimana jati dirinya ketika dia hidup. Nah, ada sebuah penelitian dari Kosuke Koyama berkaitan tentang orang-orang Melayu di Singapura, tentang tanah sebagai jati diri. Kosuke Koyama mengatakan, bentar ya, bahwa terpisah dari tanah menimbulkan masalah psikologis. Itu sebuah penggalian yang didapatkan oleh Kosuke Koyama berkaitan dengan orang-orang Melayu di Singapura. Ya, nah pandangan ini menurut aku berkaitan juga dengan perasaan kebanyakan orang keturunan Tionghoa di Indonesia. Karena saya punya suami orang keturunan Tionghoa, saya mendengar bagaimana dia bercerita bahwa orang-orang keturunan Tionghoa di Indonesia ini nggak punya tanah. Bukan cuma nggak punya tanah di Indonesia, mereka juga nggak punya tanah di negara Cina sana. Karena di sana mereka tidak diaku, di sini mereka pun tanda petik dianggap bukan bagian dari warga negara. Nah, jadi ada sebuah perasaan bahwa dirinya tidak melekat pada satu tempat, satu wilayah, satu bagian dari bumi ini. Nah, itu berkaitan dengan jati diri. Jadi saya mengerti kenapa suami saya itu senang sekali ketika dia diangkat jadi anak di suku Batak ya. Dia menjalani dengan sukacita itu proses adat karena baginya jati dirinya menjadi lebih lengkap karena dia sekarang punya tanah. Kebetulan bapak angkatnya waktu itu setelah proses adat bercerita, tanahmu di Dolok Sanggul ya, munte kita itu ada di Dolok Sanggul, jadi kampungmu ada di Dolok Sanggul. Nah sekarang dia merasa aku punya tanah ya. Nah aku tahu dari mana asalku adanya gitu ya. Walaupun sebetulnya keturunan Tionghoa di Indonesia itu kan punya wilayah-wilayahnya masing-masing ya. Cuma mereka tidak diaku. Misalnya keturunan Tionghoa yang berasal dari Jawa Barat, pernahkah mereka diaku bahwa mereka adalah pemilik tanah Jawa Barat gitu ya. Nah, jadi tanah sebagai jati diri. Nah, jadi jawaban Barzilai itu menjadi kita pahami bahwa jawabannya adalah suara tentang kesiapannya menyambut kematian karena dia ingin kembali ke tanah leluhurnya. Jadi dia ingin hidupnya menjadi utuh ketika dia kembali dalam akhir hidupnya, mati dan dikuburkan di tanah leluhurnya. Nah, lalu Barzilai setelah mengucapkan jawabannya, Daud berkata, segala yang kau kehendaki daripadaku akan kulakukan untukmu. Ini jawaban yang sangat baik yang dinyatakan oleh Raja Daud. Raja Daud tampak mau mendengarkan harapan dan kerinduan Barzilai. Daud tidak memaksakan kebaikan menurut versinya untuk diterima Barzilai, walaupun dia itu raja. Dia mungkin merasa mungkin merasa punya kekuasaan untuk keinginannya yang dilakukan oleh Barzilai. Tapi Daud dalam hal ini sangat menghormati Barzilai yang hebat itu. Tindakan Daud itu
sebuah tindakan mendengar. Kalau kita baca pandangan Romo Mangunwijaya tentang mendengar, mendengar itu adalah sebuah proses mendiamkan suara pikiran dan keinginan diri, lalu membuka hati untuk menangkap suara pikiran, keinginan orang lain. Nah, itulah yang dilakukan oleh Daud. Dia mendengarkan suara, pikiran, dan keinginan Barzilai. Nah, tapi meskipun pada saat di tepi Sungai Yordan itu Barzilai menolak permintaan Raja Daud menyatakan, mengungkapkan, mengekspresikan terima kasihnya kepada Barzilai yang hebat itu, yang terhormat itu. Kalau kita baca di ayat kita di Alkitab terjemahan baru kita dituliskan Raja Daud mencium. Nah, tapi kalau kita lihat versi dari King James Version atau English Standard Version dituliskan di situ bahwa the king kissed Barzilai and blessed him. Jadi mencium dan memberkatinya. Ya. Jadi ini mau menunjukkan bahwa Daud sungguh-sungguh ingin berterima kasih kepada Barzilai, orang yang menghadirkan sesuatu yang sangat luar biasa di dalam hidupnya. Mark Don mengungkapkan bahwa tindakan Daud mencium Barzilai dan memberkatinya itu sebagai sebuah ekspresi dari bangsa-bangsa Semitik yang menunjukkan sebuah kehormatan dan sebuah penerimaan, sebuah bagian kamu adalah aku, ya. Nah, selanjutnya kalau kita baca 1 Raja-Raja 2 ayat 7, Daud tidak berhenti mengungkapkan terima kasihnya. Pada bagian pesan terakhirnya sebelum dia mati, Daud memberikan pesan kepada Raja Salomo untuk menunjukkan kemurahan hati, ya, untuk mengingat anak-anak Barzilai orang Gilead itu, ya. Daud mengingatkan Salomo untuk tetap menjaga rasa terima kasih mereka kepada keluarga Barzilai, ya, karena peristiwa yang pernah dialami Daud. Nah, Billy Graham pernah mengatakan bahwa without Barzilai, the history of God's people might have been vastly different. In one of the saddest events in the Bible, when Absalom revolted his father attempting the throne. Jadi kehadiran Barzilai dan pertolongan besarnya memberikan suplai makanan kepada ratusan bahkan mungkin ribuan orang yang bersama-sama dengan Daud itu menjadi sesuatu peristiwa yang monumental dalam kerajaan Daud. Mungkin kalau Barzilai tidak ada, ya, kisah dari orang Israel akan berubah jauh. Karena Barzilai hadir pada sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan ketika seorang anak memberontak dan merebut kekuasaan dari bapaknya secara licik, ya, tanda petik. Nah, Bapak Ibu teman-teman, itulah cerita tentang Barzilai. Cerita seorang lanjut usia. Nah, cerita para lanjut usia ini mengungkapkan cerita tentang merayakan kehidupan dan menyambut kematian. Nah, aku ingin mengajak teman-teman mendengar kisah-kisah lain dari para lansia, bagaimana mereka merayakan kehidupan dan menyambut kematian. Kisah yang pertama, sudah saya sampaikan. Sakit yang kemarin saya alami, jadi kesempatan buat Om berbicara dan menyampaikan pesan. Pesan apa, Om? Aku bertanya. Pesan untuk perjalanan akhir hidup saya, Deborah. Jadi, ketika sakit kemarin,
Di hadapan anak, mantu, dan adik-adikku, saya memberitahukan keinginan saya. Bila suatu saat nanti, entah besok, bulan depan, atau tahun depan saya sakit, lalu dibawa ke rumah sakit, dan keadaan tubuh saya semakin memburuk, saya ingin mereka membawa pulang saya ke rumah. Saya ingin setiap orang menggunakan waktu untuk mengucapkan salam perpisahan dengan saya di rumah saya. Rumah tempat saya dilahirkan dan menjalani hidup saya ini. Biarkan saya menyambut kematian dalam tenang, bukan dengan berbagai macam alat-alat kesehatan, kabel ini atau kabel itu. Saya tahu uang bukan persoalan, tapi saya ingin memasuki kehidupan kekal dengan kedamaian. Saya sudah siap, dan biarlah istri, anak-anak, dan saudara-saudara saya juga siap. Om sudah lega, karena keinginan itu sudah saya sampaikan, dan mereka sudah mendengarkan. Om berdoa supaya mereka memakai waktu untuk memahami permintaan itu, dan kelak mereka dapat memenuhi harapanku itu. Cerita kedua. Deborah, Tante mau cerita tentang keadaan Tante dan anak-anak saat ini. Begitu Tante berkata-kata saat aku bertemu dia di rumah duka itu. Ya, saat itu si Opa sudah kembali ke Allah Sang Penciptanya. Mari duduk sini, Deb. Aku pun duduk bersamanya di ruangan duka penuh bunga dan kain merah. Deb, waktu itu kira-kira jam 4 sore. Om kan baru pulang dari dirawat beberapa hari. Om memang minta pulang terus, dan karena sedikit membaik, dokter membolehkan pulang. Tapi nggak tahu kenapa kondisi Om tiba-tiba ngedrop dan nggak sadar diri. Semua anak panik. Lalu Tante pegang tangan Om dan bertanya di telinganya, "Pa, apakah Papa sudah siap?" Tante merasa ada jawaban Om ke Tante. Ya, saya sudah siap. Tante lalu memanggil semua anak yang sedang sibuk telepon rumah sakit dan menghubungi ambulans. Tante bilang begini, "Sudah, tidak usah panggil ambulans. Ayo semua kumpul di kamar Papa. Telepon yang lain supaya datang. Mama merasa ini adalah waktunya Papa pulang ke sorga." Lalu Tante dimarahi anak yang paling besar. "Mama, kok gitu? Kita bawa Papa ke rumah sakit." Tante bilang, "Enggak, Papa udah siap ke sorga. Kalau sayang sama Papa, biarkan Papa pulang ke sorga. Dari kemarin Papa minta pulang kan? Ayo semua, ucapkan kata perpisahan. Katakan kamu sayang pada Papa. Kamu anak yang paling besar. Kamu silahkan memulainya." Setelah semua berbicara ke papanya, Tante yang terakhir. Tante duduk di samping Om dan memegang tangannya, lalu berbisik di telinganya, "Pa, aku sayang kamu. Aku tahu kamu sayang aku. Sekarang, kalau Tuhan Yesus sudah datang menjemputmu, sambut tangannya dan berangkatlah duluan. Kamu tunggu aku di sorga ya, Pa. Aku akan menyusul pada waktunya. Kita akan bersatu di sorga, Pa." Setelah Tante ngomong begitu, Deb, nafas Om lalu semakin melemah. Tante nyanyikan satu lagu rohani di telinganya. Dan 5 menit kemudian, Om pun meninggal. Tante tahu bahwa anak-anak sayang pada papanya. Mereka ingin papanya dirawat supaya sembuh. Tapi itu bukan yang terbaik buat papanya. Kami yang sudah tua ingin kedamaian, Deborah.
Ya, semoga anak-anak semakin paham maksud Tante. Saat ini mereka sudah mulai tenang. Semoga pendeta yang bertugas di kebaktian penghiburan nanti bisa lebih membuat mereka yakin bahwa ini adalah yang terbaik. Teman-teman, itulah kisah mereka, orang lanjut usia. Ada beberapa tokoh terkenal menggambarkan tentang relasi mereka dengan orang lanjut usia. Socrates pernah mengatakan begini, "There is nothing I like better than conversing with aged men, for I regard them as travelers who have gone a journey which I too may have to go, and of whom it is right to learn the character of the way, whether it is rugged or difficult or smooth and easy." Demikian Socrates menggambarkan bagaimana relasi dengan orang tua itu sebagai sesuatu yang membuat dia menjadi senang, ya, karena lansia itu orang yang berjalan menuju sebuah perjalanan yang juga kelak akan dijalani orang-orang yang masih muda. Meskipun perjalanan itu berat, susah, lembut, atau juga kadang-kadang mudah. Penulis 2 Timotius menggambarkan tentang menjadi orang lanjut usia dengan kalimatnya, "Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." Bagi penulis 2 Timotius yang kita pahami kita tafsirkan sebagai Paulus, menjadi lanjut usia itu adalah perjalanan akhir sebagai seperti pertandingan yang baik, yang mencapai garis finish. Dan pada garis finish itu, Paulus menggambarkan bahwa dia memelihara imannya. Lalu Henry Nouwen menggambarkan orang-orang lanjut usia itu sebagai nabi-nabi kita. Mereka itu mengingatkan kita bahwa kita pun berada pada proses yang tampak jelas yang terjadi dalam hidup mereka. Jadi nabi-nabi yang dimaksud nabi-nabi bahwa orang lanjut usia itu menjadi gambaran yang bisa kita lihat tentang masa yang akan kita jalani nanti. Jadi mari kita belajar dari mereka, mendengarkan mereka itu ya, yang mau dimaksud oleh Henry Nouwen dengan berelasi bersama dengan orang lanjut usia. Nah, Rembrandt van Rijn menggambarkan tentang orang-orang lanjut usia dalam lukisan-lukisannya yang dia beri tema Heart of Bearded Man. Ya, dalam lukisan-lukisan tema Heart of Bearded Man, dia mengingatkan kita orang lanjut usia itu bagaimana, ya. Lukisan-lukisan Rembrandt itu menggambarkan dengan sangat lugas tentang menjadi orang lanjut usia, berkeriput, ya, ada kelelahan, ada wajah lusuh, lalu rambut yang tidak terawat dan jenggot yang juga tidak terpelihara, ya. Begitu Rembrandt menggambarkan pemahamannya tentang orang-orang lanjut usia. Jadi kalau kita melihat masa tua Rembrandt, kita akan menjadi mengerti kenapa penggambaran Rembrandt tentang orang-orang lanjut usia seperti ini, ya. Tua, lusuh, berkeriput, dan lelah, dan berjenggot, tidak ada kerapian, dan tampak tidak terawat. Nah, begitulah orang-orang lanjut usia. Nah, teman-teman, Bapak, Ibu, saudara-saudari, cerita lansia adalah cerita mereka dan cerita kita. Ya, hari ini kita belajar dari Barzilai yang menyediakan makanan bagi orang-orang yang lelah, lapar, dan haus, Daud dan pengikutnya. Nah, hari ini secara khusus teman-teman aku minta untuk membawa makanan.
Jadi berelasi dengan orang lanjut usia, entah kenapa itu selalu berkaitan dengan makan. Jadi kalau kita pergi ke rumah opung kita ya, oma opa kita ya, nenek kakek kita, salah satu pertanyaan yang mereka akan tanyakan kepada kita, sudah makan belum? Ya, atau sebelum kita pulang pasti mereka akan memaksa kita dengan segala metode untuk kita makan. Ya, atau kalau kita makan bersama dengan orang lansia, siap-siap aja kita tuh berulang kali ya disendoki, tambah, biar sehat gitu ya, biar kuat kau, biar bisa kau nanti kerjakan tugas-tugasmu itu, gitu ya. Itu kata-kata opungku kalau aku dekat-dekat dengan dia gitu, ya. Nah, itulah lansia. Bersama dengan mereka kita dipelihara. Makan, minum, dan kehidupan kita mereka pelihara. Ayo teman-teman, minum dulu minuman yang tadi sudah disediakan. Aku minum dulu ya. Ayo teman-teman kita minum. Dan silakan menikmati makanan sambil kita mengenang dan mengingat cinta kasih orang-orang lanjut usia, oma, opa, mungkin papa, mama kita yang telah hadir di dalam kehidupan kita. Teman-teman, hari ini kita belajar dari Barzilai yang sudah berusia 80 tahun. Menjadi tua, pertanyaan kepada kita, kemanakah aku akan berakhir? Menuju kegelapan atau cahaya? Menjadi tua ada proses alami, teman-teman, yang akan kita hadapi, yang semua orang akan jalani. Ilmu pengetahuan memang berkembang begitu pesat, membuat anti-aging ya menjadi sangat progres, tapi tetap menjadi tua itu proses alami yang tidak bisa kita hindari. Nah, pertumbuhan menjadi tua itu ditandai dengan pertumbuhan fisik yang menurun. Ada bagian tubuh kita yang kemampuannya menjadi menurun. Tetapi yang diharapkan adalah pertumbuhan spiritual kita menuju pada sebuah pertumbuhan yang ideal, yang terus meningkat, tidak sejalan dengan pertumbuhan fisik kita. Walaupun secara fisik ada tantangan-tantangan, tubuh rapuh, kita mengalami keterbatasan relasi sosial, ya, teman-teman, mungkin oma opa yang hadir pada saat ini, Tante Ertin ya, sangat paham bagaimana keterbatasan relasi sosial teman-teman, orang-orang yang dikasihi kembali lebih dahulu ke rumah Bapa di sorga. Itu menjadi tantangan mereka, lalu mereka mengalami perbedaan kultur, habit zaman, itu tantangan buat mereka. Lalu mereka juga mengalami keterbatasan finansial. Tantangan-tantangan ini menjadi tantangan yang bisa membuat mereka menuju kegelapan atau kepada cahaya. Membuat kita, orang-orang muda yang kelak akan juga menjadi tua, menuju kegelapan atau menuju cahaya. Tubuh rapuh, maka ada rasa takut menjadi barang yang pecah dan dibuang. Karena ada keterbatasan, ada sesuatu yang tidak bisa lagi dilakukan, dan mungkin harus membutuhkan orang lain untuk menolong kita. Maka ada rasa takut menjadi barang pecah dan dibuang. Dan itu bisa menghadirkan kegelapan yang menakutkan bagi mereka. Lalu ada tadi tantangan keterbatasan relasi sosial, ya, ada perasaan terasing, menjadi sepi karena dari teman-teman dan masyarakat. Lalu ada jurang antar generasi, ada rasa galau di dalam diri karena perbedaan kultur, zaman. Ya, pada beberapa bulan terakhir ini aku berelasi dengan oma opa, ya, karena menjadi Pokja yang menghadirkan persekutuan online. Kami meminta mereka untuk belajar Zoom. Ya, wah, mereka begitu galau, takut, merasa tidak bisa karena Zoom itu teknologi terbaru, teknologi anak-anak muda, gitu ya. Kami nggak bisa, aduh gimana Deb, kami akan membuat kalian
repot, kami akan membuat kalian lelah gitu ya. Jadi ada kegalauan dalam diri dan yang menghadirkan krisis identitas. Nah, ketika itu terjadi, maka menjadi tua adalah jalan menuju kegelapan. Simone de Beauvoir memberikan hasil penelitiannya. Simone de Beauvoir ini ya, kalau teman-teman tahu ini kan pasangan dekatnya Sartre ya. Dia mengatakan bahwa dari hasil penelitiannya sebagian sangat besar dari umat manusia memandang datangnya hari tua dengan sedih dan sikap menolak. Hari tua itu lebih mencemaskan daripada kematian itu sendiri. Jadi menjadi tua itu justru yang lebih menakutkan daripada kematian itu sendiri, berdasarkan penelitian dari Simone de Beauvoir. Ya, lalu ada tulisan dalam kitab Ben Sirac, ya, ini memang tidak ada di bagian Alkitab kita, teman-teman yang dari gereja Protestan, ini dari salah satu kitab di kitab gereja teman-teman kita gereja Katolik, yang menuliskan begini, Sirac 41 ayat 2, hai maut, betapa baiklah keputusanmu bagi orang yang kekurangan dan yang menyusul kekuatannya dan lanjut usia, dan yang tersesat dalam segala-galanya, bagi orang yang degil dan yang habis ketabahan hatinya. Jadi maut itu menjadi sesuatu yang baik bagi orang lanjut usia. Ya, mungkin ada sesuatu yang terjadi pada masyarakat sehingga penulis Sirac mengatakan ungkapan itu. Nah, selain itu, hari ini belajar dari Barzilai, kita mau menjadi tua, menjadi orang yang menuju cahaya. Kita belajar memaknai dan mengolah terus pengalaman iman dan cinta kepada Allah. Relasi yang dalam perjalanan hidup kita lalui, orang-orang tua lalui. Bahwa di dalam pengalaman bersama dengan Allah ada pengharapan, ada sebuah maka akan ada sebuah tindakan saling menguatkan, saling menerima kenyataan, ya. Lalu menjadi tua itu menuju cahaya ketika pengalaman hidup, liku-liku kehidupan, asam manis, juga gula ya dari kehidupan ini diterima dan disyukuri menjadi bagian dari hidup dan dimaknai dengan penuh sukacita. Dijalani hari-hari menjadi hari-hari penuh saling berbagi, bercanda dan tertawa. Nah, kita mau belajar dari Hana, ini tokoh dalam Perjanjian Baru ya, yang melihat bayi Yesus, dan ketika dia melihat bayi Yesus, dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ, dia mendekat bayi Yesus dan mengucap syukur kepada Allah, dan dia menceritakan tentang bayi Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Lalu kita belajar dari Paus Yohanes ke-23, seorang pemimpin gereja yang penuh dengan tawa ya. Jadi ada sebuah cerita, satu kali Bapak Paus Yohanes ke-23 ditanya, berapa banyak orang yang bekerja di lingkungan Vatikan? Terus Bapak Paulus bilang, kayaknya sebagian nggak kerja deh, gitu ya. Jadi ada humor, ada canda, ada tawa, dia menjalani hidup dengan penuh santai, tapi dengan makna yang sangat mendalam. Kita tahu bahwa Paus Yohanes 23 ini menjadi orang tua yang membawa kehidupan baru bagi gereja dengan Konsili Vatikan keduanya. Ya, sebuah angin segar pembaruan dihadirkan oleh Paus Yohanes ke-23. Nah, teman-teman, hari ini kita belajar dari Barzilai, lansia yang menuju cahaya. Ketika tubuh fisiknya menurun, ketika dia merasa bahwa dia sudah tidak bisa lagi mendengar, ya tadi kita baca, bisakah aku membedakan penyanyi laki-laki atau penyanyi perempuan, yaitu menunjukkan fisik pendengaran yang menurun ya. Lalu ketika dia kemampuan mengecap makanan dan minuman berkurang ya, ketika dia bilang tadi, dapatkah aku membedakan makan apa yang kumakan dan yang kuminum, itu menunjukkan bagaimana dia mengalami penurunan fungsi mengecap.
ya. Lalu dia mengatakan, bisakah aku membedakan yang baik dan tidak baik? Itu menunjukkan bahwa dia memahami bahwa ada kompleksitas konteks antar generasi terjadi di dalam lingkungannya. Nah, meskipun itu semua terjadi, Barzilai yang hari ini kita pelajari menunjukkan kepada kita bahwa ada kebaikan, ketulusan hati, kearifan diri dari Barzilai yang semakin tua, semakin nyata. Nah, hari ini kita sudah belajar bersama dengan orang lanjut usia Barzilai. Pertanyaannya bagi kita, apa yang dapat kita pelajari dari cerita mereka? Selain kita belajar, diingatkan untuk kelak menjadi orang tua yang menuju cahaya. Nah, teman-teman, Bapak, Ibu, saudara-saudari, lansia itu adalah kita. Oleh karena itu, yang pertama yang bisa aku sampaikan untuk menjadi pandangan baru bagi kita, mari kita bersahabat dengan lansia dengan cara memandang mereka sebagai subjek, bukan objek dari kegiatan kita. Ya. Nah, bagaimana cara kita menempatkan mereka menjadi subjek, yaitu dengan mendengarkan keinginan mereka, mendengarkan harapan mereka, mendengarkan apa yang mereka harapkan di dalam kehidupan mereka. Nah, ini bersahabat dengan lansia sebagai subjek ini sangat saya pelajari beberapa bulan terakhir ini. Ketika saya menjadi Pokja, saya pikir, ya, kami Pokja berpikir kita bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu, gitu ya. Ayo kita hadirkan ini, hadirkan itu, hadirkan ini, hadirkan itu. Ya, yang terjadi adalah kami, ya, ketika kami memikirkan bagaimana persekutuan ini terjadi, kita yang kami dahulukan. Maka ketika kami diingatkan bahwa biarkan lansia, para peserta dari persekutuan itu yang menjadi subjek, maka kami mendengarkan mereka. Apa yang mereka inginkan? Mereka ingin tetap dilibatkan, dihargai, ditolong, ditopang, didukung, dibantu. Ya, maka biarkan apa yang mereka inginkan itulah yang kami lakukan. Ya, bahkan kami diingatkan nanti beberapa bulan ke depan nih kalau para lansia yang udah dibantu sudah jadi pengurus-pengurus ya yang sudah ditolong didampingi ini, lama-lama kalau mereka pintar kalian harus mundur gitu ya. Nah, itulah ciri-ciri ketika kita berrelasi dengan mereka, memandang mereka menjadi subjek. Nah, yang kedua, apa yang bisa kita lakukan? Kita orang muda, mari menjadi sahabat yang berjuang, memperkecil jurang antar generasi dengan berbagai aktivitas kebersamaan yang gembira dan memperkenalkan kultur, habit kekinian. Ketika kami Pokja memilih memakai Zoom, terus terang tantangannya adalah ini lansia gitu. Ini IT yang begitu yang sekarang sedang kekinian gitu ya Zoom itu. Dan kami berhadapan dengan lansia ya. Nah, bagaimana ini mau bisa bertemu? Maka pesan yang kedua ini adalah mari kita berjuang ya dengan kesabaran, dengan ketekunan, dengan keikhlasan untuk memberi waktu dan diri supaya mereka pada masa pandemi ini, secara khusus pada masa pandemi ini, ketika relasi koneksi setiap orang hanya salah satunya adalah dengan teknologi, mari kita menjadi sahabat yang memperkecil keterbatasan mereka berhubungan dengan dunia luar, memperkenalkan mereka kultur kekinian secara sabar, tekun, dan ikhlas. Terima kasih teman-teman. Ini bahan yang dapat aku sampaikan. Mari kita belajar bersama-sama semakin memperkaya
pengenalan kita tentang Barzilai, orang lanjut usia, dan tentang kita. Mari kita bercerita. Ya, terima kasih Kak Dev. Aku stop share ya. Iya. Terima kasih Kak Dev untuk sudah membawa kita mengingat. Kalau aku sih jadinya mengingat juga gitu kan. Walaupun nggak bareng oma opa beneran karena udah meninggal sebelum aku besar gitu kan. Tapi mengingat bagaimana bercerita bersama mereka, mendengarkan apa yang ada di dalam kisah hidupnya, bagaimana dia melalui beberapa tahun, apa impiannya ke depan bagi dirinya, bagi gereja, bagi anak-anaknya dan cucunya, itu adalah hal yang sangat asik menurut aku. Waktu aku praktek waktu itu di Sumba, aku selalu jadi anak cucu oma opa yang betul kalau datang tuh nggak bisa cuma makan sekali, harus berkali-kali. Di sore hari ini kita jadinya mengingat dan bahkan kita belajar bahwa mereka tuh nggak, kalau misalnya tadi kita belajar Daud mengajak, tapi habis itu kan ada impian lain yang disampaikan, sehingga sebenarnya nggak cuma dari apa yang menurut kita baik, karena mereka memiliki apa yang juga mereka pikirkan dan apa yang mereka rasakan. Nah, di sore hari ini setelah Kak Debbie tadi menyampaikan ulasannya, ada nih yang pertama, Kak Aris. Kak Aris sudah langsung keren, makasih Kakak. Kak Aris mau bertanya, dan untuk sesi bertanya ini akan dibuka jadi ada 3 orang yang akan bertanya. Kak Debo mau langsung jawab atau kita kumpulkan dulu baru Kak Deb jawab? Terserah aja, dikumpulkan dulu nggak apa-apa. Oke, kita kumpulkan 3 penanya ya. Yang pertama ada Kak Aris. Siapa tahu bisa dijawab secara bersamaan. Oh ya, oke. Ada Kak Aris, lalu teman-teman yang mau bertanya boleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian boleh di chat bilang mau bertanya atau menggunakan fitur raise hand di Zoom ini. Silahkan untuk 2 orang lagi, ada yang mau bertanya, mau merespons? Belum, kita tunggu dari Kak Aris dulu berarti ya Kak Debo. Kak Aris, silahkan Kak Aris. Oke, selamat malam Kak kawan-kawan semua. Beta senang sekali karena masalah lansia juga merupakan salah satu pergumulan di gereja ketika melayani di UPP Lansia. Dan beta senang karena hari ini dapat teks baru, karena kebiasaan itu hanya sampai masa putar rambut Tuhan menggendong, dan hari ini ada teks baru, senang sekali. Jadi ini terima kasih banyak Kak Dev. Dan selain materi tentang Barzilai tadi ada juga banyak tentang lansia, jadi beta justru izin screenshot supaya bisa pakai untuk bahan PK kalau ada ibadah. Beta berterima kasih untuk kerja kerasnya Kak, keren sekali. Beta ingin pertanyaan yang pertama ini Kak, tentang pertanyaan beta tentang Barzilai, dia ini lansia duda atau apa? Karena menurut beta sendiri, Barzilai itu seorang yang kaya dan dia ingin berhenti. Di situ tadi dikatakan bahwa dia itu punya seorang anak, tapi tidak dikasih tahu tentang istrinya, dan menurut beta ini cukup androsentris. Karena sang penolong itu juga membantu Barzilai untuk banyak hal, tapi dalam teks ini tidak disinggung tentang istrinya. Sedangkan menurut beta dalam pengalaman berumah tangga atau apapun, itu juga banyak dukungan dari sang penolong kepada penolongnya. Sang penolong harus saling mengingat begitu. Itu kenapa dia itu duda atau bagaimana, lansia duda atau bagaimana itu. Lalu yang berikut tentang pernyataan dari Simone de, susah cara omongnya, Simone de, ya tentang masa lansia itu lebih menakutkan dari kematian itu sendiri. Dan beta ada cari di sini istilahnya itu gerontofobia. Gerontofobia adalah ketakutan dengan masa tua seperti yang sudah jelaskan tadi, dan kakak juga menjelaskan, dan beta melihat di sini jadi ada krisis yang berhubungan dengan biologi, fisik, mental, dan seterusnya, dan itu tadi jelas dalam ayat yang sudah disampaikan itu tentang poin sensionalitas dan movement. Ada gerakan-gerakan yang mulai melambat, bahkan pendengaran dan indera perasa yang sudah mulai kurang. Nah,
itu mungkin sebagai orang yang belajar tentang lansia, itu beta senang karena hal itu didapatkan dari PA malam ini, Kak. Terima kasih. Terus yang ketiga, tentang dia adalah seorang yang kaya. Beta berpikir, wih enak sekali kan, dan tidak usah pikir banyak hal karena banyak uang. Tapi dikaitkan dengan konteks karena sekarang hidup dengan para lansia juga, banyak juga lansia yang kaya, tapi uang itu habis untuk kesehatan mereka. Nah, apakah dia itu adalah lansia yang sehat atau lansia yang sakit? Begitu. Karena itu juga sebenarnya banyak lansia juga yang ingin seperti Bersilai tapi tidak bisa karena uang harus pakai untuk hal-hal yang lain, gitu kan. Dan yang terakhir tentang kegalauan, Kak. Curhat terus. Kegalauan yang pertama, beta melayani di salah satu gereja yang di Kota Kupang yang dekat sekali dengan panti jompo. Nah, menurut beta sendiri, teks ini sangat tepat jika disampaikan kepada para lansia yang tinggal dengan keluarga. Menjadi tantangan ketika para lansia ini tinggal di panti jompo karena beta sudah berulang kali memimpin ibadah penguburan, itu tidak ada keluarga yang hadir dan tidak tahu ini kita mau kubur di mana begitu. Dan sangat sedih sekali karena itu dialami. Ketika membaca ayat ini dan dia ingin ke tanah kelahirannya, beta menjadi tantangan tersendiri untuk kayaknya teks ini lebih tepat disampaikan kepada lansia yang tinggal di rumah gitu. Dan yang menyedihkan dari saya bilang sedih karena menurut saya spiritualitas mereka tuh luar biasa, teman-teman di panti jompo. Mereka setiap hari menyanyi, jadi kita ada ibadat, bahkan berdoa dia menyanyi. Jadi saya bertanya, oh Ma, ada berdoa bisa tolong tenang sedikit, maksudnya kan ini ada depong alur-alur, bilang, sutua begini, jadi biar berdoa kok mau mati, sekarang nah mati. Jadi memang spiritualitas mereka dengan Tuhan itu sangat, apanya diacungkan, terlalu hebat begitu. Saya sangat bangga dengan mereka. Dan yang terakhir, saya juga adalah salah seorang aktivis yang mendampingi korban pelanggaran HAM berat masa lalu, pembunuhan massal di Nusa Tenggara Timur tahun 1965. Dan di NTT itu pada tahun 1965 banyak sekali lansia generasi pertama yang mengalami ketidakadilan. Nah, enak kalau lansia itu dia tua tanpa ada beban, tapi dalam konteks kasus 1965 itu mereka punya beban. Dan yang menyedihkan dalam tafsiran mereka tentang tanah, mereka nyanyi lagu tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Itu tidak mereka nyanyikan dan beberapa orang itu trauma menyanyi itu karena ketika tahun itu banyak orang yang tidak bisa pulang ke Indonesia dan bahkan harus tinggal di Belanda, di luar negeri, karena kalau pulang mereka akan dibunuh karena diklasifikasi sebagai satu dan seterusnya. Dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi kami yang mendampingi korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Ayat ini cukup menguras energi, tapi saya banyak belajar hari ini bahwa betul seperti yang Kakak bilang bahwa mereka bukan objek, tapi mereka subjek. Jadi terima kasih banyak Kak Deborah, menjadi kekayaan tersendiri dan menambah ayat lagi untuk sesemangat ibadah lansia. Tuhan yang berkati Kak. Halo. Ya, terima kasih Kak Aris untuk pertanyaan dan respon serta kisahnya. Ya, Kak Debo boleh langsung menjawab pertanyaan dan respon dari Kak Aris. Aris bertanya, pertanyaannya banyak ya. Iya. Ya, pertanyaan tentang ini dulu ya. Teks, apakah Barzilai duda atau punya istri? Nah, memang tidak diberikan penjelasan kepada kita apakah dia punya istri, ya. Nah, jadi kita tidak bisa mengandaikan apakah dia punya istri atau tidak. Mungkin dia punya istri, tapi karena tradisi patriarkal orang Israel mungkin tidak disebutkan, atau mungkin juga dia tidak punya istri, gitu ya. Yang jelas memang tidak disebutkan namanya. Kalau dia punya sayang sekali. Tapi memang bagaimanapun kita harus terima itu konteks budaya pada masa itu ya. Nah, tapi yang jelas teman-teman yang menarik adalah bahwa anak perempuannya menjadi penerus, salah satu yang meneruskan namanya karena kehebatan dan kebesaran bapaknya tadi yang di Nehemia ya.
Jadi suaminya melihat bahwa nama dari istrinya itu, nama keluarga istrinya itu sesuatu yang bisa membuat dia menjadi semakin pede kali ya gitu. Nah, jadi Aris memang tidak disebutkan apakah dia punya istri atau tidak. Kalau mungkin dia punya istri, tapi karena konteks budaya tidak sering sekali memang tidak sampaikan nama istrinya gitu. Nah, yang kedua tentang kutipan dari Simone de Beauvoir, ya, jadi menjadi tua itu lebih menakutkan karena daripada kematian, karena kan ada sebuah perjalanan yang akan mereka lewati gitu ya, dan hari-hari menjadi semakin berat gitu. Selain ada penurunan fisik yang akan dia alami, juga ada reaksi dari orang-orang di sekitar yang berat untuk diterima gitu ya. Nah, oleh karena itu disebutkan menjadi tua justru menjadi lebih menakutkan dari kematian itu sendiri. Jadi mungkin kalau mati udah langsung selesai, tapi kalau menjadi tua itu prosesnya adalah sebuah proses yang harus dijalani. Ya. Nah, kekayaan sebagai alat untuk menjadi sehat supaya tidak mati. Apakah itu menunjukkan lansia yang sehat? Yang perlu kita ingat adalah mati itu adalah bagian dari kehidupan. Ya, seberapa besar kita berjuang untuk tidak mati, mati itu adalah bagian dari kehidupan. Dan hari ini sebetulnya Barzilai mengajarkan kita bahwa mati itu disambut dan dipersiapkan, bukan ditolak. Ya, tidak ada obat yang bisa membuat kita itu tidak mati, gitu ya. Nah, ketika orang menghabiskan kekayaannya hanya untuk supaya sehat, maka orientasi dirinya itu orientasi si orang tua itu hanya akan kepada dirinya, gitu ya. Nah, oleh karena itu aku menyarankan kepada Aris untuk mendampingi mereka memahami bahwa kematian itu perlu disambut dan dirayakan. Bahwa kematian itu adalah cara kita untuk bersama dengan kekekalan Allah. Nah, pertanyaannya Aris ini sangat kontekstual pada saat ini ketika aku mendampingi papa mamaku ya di masa pandemi ini. Virus ini menakutkan bagi orang tua. Dan virus ini membuat mereka merasa kematian itu menjadi dekat, gitu ya. Nah, lalu ini yang aku sampaikan kepada mamaku secara khusus ya, bahwa kematian itu adalah cara supaya kita bisa berada di dalam kerajaan sorga. Jangan ditolak, karena kematian itu adalah hal yang alami. Dan bersukacitalah karena kita orang Kristen mati menjadi sebuah perjalanan menuju kerajaan sorga. Jadi mari kita sambut dan mari kita persiapkan. Jadi kalau di dalam keluarganya Henry itu ya sudah lama sekali dipersiapkan, mau foto seperti apa yang nanti dipajang, ya, mau baju yang seperti apa, kan sering banget tuh ya orang-orang lansia meninggal gitu tiba-tiba nggak ada fotonya yang bagus terus di crop gitu dari mana aja gitu ya. Sebetulnya itu sesuatu yang sebaiknya tidak terjadi gitu karena kematian itu harus dipersiapkan. Sama seperti kelahiran itu adalah selalu dipersiapkan gitu. Kematian di dalam Kristus tidak menakutkan. Itu yang paling penting yang sebaiknya Aris sampaikan kepada para lansia yang berjuang dengan kekayaan mereka untuk tetap sehat. Karena bagaimanapun secara alami tubuh kita pasti akan semakin menurun dan mati itu adalah alami.
dan kita bersukacita. Mati di dalam Kristus berarti berada di dalam kehidupan yang kekal. Ya, jadi mari kita Aris bawa mereka menjadi lansia yang menuju kepada cahaya. Ya, ketakutan mereka pada kematian. Jadi takut pada mati itu harus sesuatu yang tidak terjadi. Perlu pendampingan, ya. Perlu terus mengajarkan mereka, mengingatkan mereka apa arti kematian itu di dalam Kristus, supaya mereka tidak takut pada kematian. Nah, panti jompo, ya, menarik teman-teman tentang panti jompo sebelum aku menjawab pertanyaan Al-Haris. Pada tahun 98, ketika aku di panti jompo, ya, ada sepasang suami istri tinggal di panti jompo itu yang memilih untuk tinggal di panti jompo. Jadi mari teman-teman kita ini dorongan kepadaku untuk tidak lagi memandang panti jompo semata-mata sebagai tempat pembuangan, tanda petik ya. Memang ada orang-orang yang tinggal di panti jompo, panti werda karena ditinggalkan, diabaikan oleh keluarganya. Tapi panti werda itu juga bagi para lansia itu juga dipandang sebagai sebuah tempat yang cocok buat mereka. Ini sesuatu yang menarik, tahun 98 aku pelajari, Aris. Dari lansia yang tinggal di panti jompo. Karena apa? Karena mereka tahu, di sini saya punya teman. Di sini saya yang masih bisa melakukan sesuatu ini bisa berkarya. Kalau saya tinggal di rumah cuma berdua sama suami saya, ini kami berdua, nanti kalau kami jatuh gimana? Dan kami tidak mau merepotkan anak-anak, ya. Dan kami tidak mau jadi sesuatu orang-orang yang beban kepada anak-anak. Dan panti werda ini menjadi tempat yang sangat baik bagi kami. Di sini ada perawat, di sini kalau sekarang kan banyak ya panti-panti yang menyediakan dokter. Kalau kita ke panti Hana, ada Kak Mul tuh ya, penatua pendamping untuk panti Hana, panti werda Hana, ada dokter gitu ya. Nah, jadi bagi para orang tua yang berpikiran seperti itu, mereka tidak merasa dibuang ya di panti jompo. Nah, itu satu hal tentang panti werda, panti jompo ya. Sebetulnya sebaiknya kita menyebutnya panti werda ya, bukan panti jompo gitu. Jompo itu seakan-akan udah tidak berguna lagi gitu ya. Mereka masih berguna dengan keterbatasan mereka masih berguna. Mereka bisa melakukan banyak hal, ya, tapi tidak sehebat, tidak seenergik, tidak sekuat yang dulu lagi. Ya. Lansia yang mati dan di panti dan dikubur yang mungkin tidak kembali ke tanah leluhurnya, ya. Di satu sisi ada orang-orang tua yang memang tidak merasa harus kembali ke tanah leluhurnya. Tapi ada juga orang-orang tua yang terpaksa harus merelakan dirinya tidak kembali ke tanah leluhurnya karena kondisi di mana dia hidup. Saya mau berbagi pengalaman opung dari adik dari opung saya. Tidak kembali ketika meninggal tahun lalu, tidak dibawa ke Sumatera. Karena apa? Karena dia tahu semua anak-anaknya ada di Jakarta. Kalau anak-anaknya, kalau dia dibawa kembali ke kampung, nanti anak-anaknya tidak bisa mengunjungi dia. Nanti anak-anaknya akan susah karena di kampung itu nggak ada orang yang mereka kenal, gitu ya. Nah, jadi ya ada orang-orang lanjut usia
yang walaupun ingin kembali ke tanah leluhurnya, tapi mereka ikhlas dan berbesar hati, mau tetap dikuburkan di mana orang-orang yang dia sayangi nanti bisa terfasilitasi untuk terus mengunjungi dia, mengunjungi makamnya. Ya, kalau memang Aris bisa ketika berhubungan dengan orang-orang lansia yang ada di Panti Werda, bisa tahu apa keinginan mereka dan bisa mewadahi keinginan itu dengan tahu kampungnya di mana, apakah itu bisa ya secara rasional aja ya, apakah itu bisa diwadahi, diakomodasi, silahkan. Tapi kalau memang tidak bisa, rasanya para lansia-lansia itu mau berbesar hati untuk tidak kembali ke tanah leluhurnya. Nah, tentang X65, wah ini sesuatu yang menarik ya Aris ya. Bagaimana pengalaman masa lalu menjadi bagian masa kininya ketika mereka tidak bisa sebuah lagu mengingatkan mereka pada sebuah situasi. Nah, pertanyaannya apakah itu sebuah beban atau memang kenangan yang mereka terima jadi bagian diri mereka. Kalau itu menjadi sesuatu pengingat yang menyedihkan, maka mereka perlu kita tolong untuk bisa mengingat masa lalu dan merayakan itu sebagai ya sesuatu yang terjadi di dalam hidup saya. Ya, nah untuk masa lalu itu menjadi sesuatu yang memang sudah tidak bisa lagi diubah dan bagaimana saya mau memaknainya, ya. Jadi perlu ditolong mereka bila mereka merasa peristiwa 65 itu menjadi sebuah beban. Ya, supaya mereka berdamai dengan peristiwa, ya. Jadi bukan cuma berdamai dengan dirinya, tapi berdamai dengan masa lalu yang pahit, yang memang sudah terjadi dan menjadi bagian dari dirinya, supaya dia bisa berdamai dengan dirinya juga dan memaafkan setiap orang yang membuat mereka pada masa 65 terlukai dan mengalami hidup yang menakutkan. Berdamai dengan tahun 65 dan peristiwanya menjadi satu langkah penting supaya mereka berdamai dengan diri sendiri dan memaafkan peristiwa itu dan orang-orang yang berterikat dengan peristiwa itu. Demikian Aris. Terima kasih Kak, Tuhan berkati Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Aris dan Kak Debo. Ya, terus berelasi dengan mereka. Aris, kita orang muda tidak banyak tahu tentang mereka. Bagaimanakah cara kita mendampingi mereka? Caranya sederhana. Belajar dari mereka dan dengarkan mereka. Itu aja. Maka kita akan tahu apa yang terbaik yang bisa kita bantu untuk menolong kehidupan mereka. Ya, baik, terima kasih Kak Debo dan Kak Aris. Sekali lagi, masih dibuka teman-teman untuk yang mau merespons dan mau yang bertanya. Kalau di chat room tadi ada Bella. Bella juga cerita di saat kakak habis menyampaikan, jadi rindu opung yang merawat sampai usia 23 tahun. Mungkin Kak Bella mau menyampaikan kisahnya? Boleh nih sharing. Kak Bella ternyata sudah tidak hadir di sini. Boleh kita dengarkan suara lansianya? Ada Iya, Tante ini. tadi. Ibu, Bapak. Saya ya. Boleh Pak, silakan Pak Hendri. Ya, saya sambil mendengarkan uraian dari
Deborah yang sangat jelas ya, bagi saya sesuatu yang sebuah penggalian dengan perspektif lansia yang memberikan banyak inspirasi sebenarnya untuk kita lakukan bagi kehidupan gereja. Satu faktor yang tadi juga disinggung adalah mengenai keterbatasan finansial ya, jadi keuangan. Tadi juga Aris menyinggung itu. Ya, Barzilai sangat kaya, jadi tidak ada masalah ketika dia menjadi berkat dengan menyediakan makanan ya. Kalau saya mungkin berpikir pasti ada istrinya itu ya. Biasanya oma itu, perempuan itu jauh lebih panjang umur daripada opa ya. Jadi saya pikir sebetulnya lebih patriarkal saja gitu ya, tidak ditulis peran dari istrinya. Jadi itu terbukti ya karena punya anak toh ya. Jadi kalau punya anak ya pasti karena ada istri. Cuma tidak dituliskan. Nah, lalu sangat kaya berarti kan banyak uangnya begitu ya. Jadi artinya sumber daya finansial yang membuat dia mampu menyediakan banyak makanan, ini menjadi catatan penting yang berbeda dengan banyak lansia khususnya di Indonesia. Nah, saya selama di Amsterdam, selama di Belanda ini sejak tahun lalu tinggal bersama seorang sebetulnya Indo ya, sudah 79 tahun. Saya panggilnya tante, dan dia masih ada keturunan Indonesia. Jadi dia ini begitu mandiri ya, mungkin juga karena iklim atau budaya Nederland ya, Belanda yang memang mengajarkan kepada masing-masing keluarga supaya mandiri. Jadi setahu saya misalnya usia dewasa itu anak-anak itu harus keluar dari rumah misalnya ya. Jadi dan sementara orang tua itu tinggal di rumah. Kalau misalkan masih lengkap ya papa mamanya ya berdua saja. Tapi kalau misalnya bagaimana dengan yang sendiri, ya tetap jadi sendiri begitu. Oleh karena itu teman-teman di Nederland ini banyak rumah ya. Jadi sebetulnya rumahnya banyak begitu, tapi penghuninya cuma ya sendiri begitu ya. Paling juga berdua dengan anjing ya, anjing atau kucing. Jadi anjing di sini tuh sebuah keluarga ya, jadi bagian dari keluarga yang menemani setia. Sementara anak-anaknya sudah terpisah, punya rumah sendiri. Nah, kemandirian itu jadi menjadi sebuah budaya yang saya amati berbeda jauh dengan budaya di Indonesia. Lansia di Indonesia malah banyak beban ya, semakin tua semakin dibebani oleh anak-anak. Maka ada istilah MC gitu ya, MC kan tahu ya, momong cucu gitu ya. Ya itu orang Indonesia seperti itu, masa tua tuh malah tetap aja begitu ya. Tapi ya itu budayanya yang membuat tidak bisa mandiri. Ini pertanyaan saya ya, pertanyaan untuk kita renungkan atau Deborah juga bisa memberikan sumbangsih pemikiran. Apakah ini perlu kita geser begitu ya budaya ini pelan-pelan, habit tadi itu ya, habitnya itu pelan-pelan dengan mencoba, ayo kita berdayakan lansia ini ya. Jadi sejak muda itu ada semangat kemandirian dan ini berkaitan dengan finansial begitu ya. Jadi saya mengingat John Wesley. John Wesley itu mengatakan belajar itu belajar bukan hanya untuk menghasilkan uang,
tapi juga belajarlah untuk menghabiskan uang, begitu ya. Jadi maksudnya adalah ya orientasi pendidikan kita kan memang mengejar untuk dapat uang ya, sehingga kita kaya. Nah, tapi apakah pendidikan juga mengajarkan bagaimana menghabiskan uang itu? Jadi ini bagian penting supaya di dalam menghabiskan uang ada sebuah kearifan, ada sebuah kebaikan-kebaikan begitu. Sehingga ketika muda kita menghasilkan banyak uang, lalu sampai tua juga kita punya uang tabungan begitu ya. Tapi di sana juga ada kearifan bagaimana menyalurkan uang itu menjadi berkat. Nah, di Belanda ini orang-orang tua yang mandiri itu juga adalah orang-orang tua yang pandai sekali menghasilkan uang dan menghabiskan uang itu bagaimana. Jadi teman-teman tentu tahu ya, orang Belanda kan terkenal pelitnya ya. Sangat pelit begitu ya, tapi itu dalam rangka keseimbangan tadi, ya, keseimbangan antara menghasilkan uang, mendapatkan uang dan mengeluarkan uang. Belanda memang pelit, tetapi juga dia ternyata di dunia ini terkenal sosial, ya. Imigran pengungsi itu banyak sekali di sini, ya, dan itu disuplai, dibantu oleh pemerintah. Nah, jadi artinya ini modal juga nih, bagaimana gereja bisakah memberikan edukasi itu, edukasi mengenai ekonomi, ya, kemandirian, lalu berkaitan dengan ekonomi supaya masing-masing keluarga itu juga kita ini, jadi cerita kita ini nanti menjadi tua yang mandiri, ya, dan tua yang jadi berkat gitu loh, ya. Jadi jangan jadi beban. Itu tanggapan dan ya pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Terima kasih. Terima kasih Pak Henry. Mungkin di sini ada Ibu Lisa atau Ibu Rida juga, atau tadi juga sebelum nanti ke Kak Isak. Kak Isak Umatan tadi ada respon di chat. Nanti mungkin Kak Isak boleh langsung sampaikan. Mungkin dari Ibu Lisa atau Ibu Rida ada yang mau berbagi cerita? Udah senyum-senyum. Mungkin dari Hana aja kali ya, lebih baik. Gimana Ibu Rinda mungkin? Oh, boleh. Iya. Oh ya, silakan Ibu. Terima kasih. Saya mau jadi bertanya. Tadi Kak Deborah cukup bagus ya untuk penguraiannya sangat jelas gitu. Cuma saya ada sedikit hal yang ingin saya tanyakan. Ini masalah tentang berkaitan dengan tanah, Bu. Kalau orang tua kan biasanya pengen meninggalnya kan kembali ke kampung halaman atau ke tanah kan bagian dari jati diri gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kondisi sekarang dikaitkan dengan kremasi, Bu. Sedangkan orang sekarang kan modelnya modelnya sekarang lebih baik dikremasi gitu. Nah, kaitannya dengan tanah menjadi jati diri gimana ya, Bu ya? Mau jawab langsung sih? Boleh nanti Ya, Kak. Ya. Lagi. Tunggu satu lagi. Terima kasih Bu Rida. Ya. Kak Isak, bisakah bersuara Kak Isak? Untuk menyampaikan langsung ini di chat. Ya, silakan Kak. Halo, terima kasih. Sorry Kak, suaranya kecil banget. Oke, halo. Ini kedengaran jelas nggak? Oke, Kak. Halo Kak, terima kasih untuk sharingnya yang luar biasa. Jadi mengerti banyak tentang bagaimana harus hidup berdampingan atau bersama dengan orang tua dan lansia. Saya hanya tadi berefleksi saja Kak, terlepas dari apa yang Kak bagikan, saya merasakan sudah cukup kompleks. Dari refleksi Kakak tentang bagaimana ketika bersama dengan orang tua kita selalu ada dalam sebuah jamuan makan. Pasti bertemu orang tua tuh selalu makan, selalu minum. Nah dari situ saya mengingat peristiwa
perjamuan akhir dari Yesus Kristus bersama murid-muridnya ketika dia mau menghadapi penderitaan yang kita ketahui, dia mengadakan sebuah jamuan makan, sebuah perjamuan, kita mengenal dengan sakramen. Dan saya jadi berpikir bahwa ketika kita sedang ada bersama orang tua, bersama lansia yang selalu identik dengan makan dan minum, mungkin juga kita ada dalam sebuah sakramen, kita sama-sama belajar bagaimana merasakan kehadiran Allah dalam diri kita, kehadiran Allah dari perjalanan orang tua kita yang sudah sangat panjang, sudah sangat lama. Jadi bagi saya pertemuan dengan orang tua, dengan lansia yang identik dengan makan, sama juga dengan bagaimana ketika Yesus Kristus bersama dengan murid-muridnya menghadapi dia punya kematian, dia selalu bersama, dia merayakan kehadiran Allah dan merayakan kasih Allah dalam kehidupan. Itu saja Kak yang tadi saya berpikir sedikit sampai ke sana. Terima kasih untuk sharingnya, sangat memberkati Kak. Salam. Salam, terima kasih Kak Ishak untuk baginya. Silahkan Kak Debo, boleh direspon. Wah, terima kasih untuk beberapa respon. Menarik ya tadi Henry menyampaikan tentang pengalamannya bersama dengan lansia di Belanda ketika disandingkan dengan lansia-lansia di Indonesia. Ya, memang lansia di Indonesia punya karakter yang berbeda. Ya, mungkin karena finansial. Ya, lansia di Indonesia karena keterbatasan finansialnya, maka ekspresinya untuk menunjukkan bahwa dia sayang, dia ingin menolong, dia ingin terlibat dengan cara memberikan diri sampai tua itu menolong anak gitu ya, ngurusin cucu gitu ya. Nah itu sebetulnya di satu sisi adalah tanda caranya untuk menunjukkan cinta kasih karena dia merasa tidak ada uang yang bisa dia bagikan. Tapi sebetulnya itu sebuah pemahaman yang salah juga, karena cinta kasih itu tidak berelasi dengan finansial seharusnya gitu. Nah, kita orang-orang Indonesia ini memang menurut aku ya, ungkapan-ungkapan cinta kasih itu bisa ditujukan dengan cara-cara yang tidak memandirikan anak, tidak memandirikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya itu buktinya ya, mau memberi waktu, mau memberi diri, mungkin juga yang punya yang secara finansial banyak gitu, mau juga memberikan dirinya untuk ngurusin cucu gitu ya, untuk ngurusin rumah tangga anak-anak gitu ya. Nah, itu satu, kita orang Indonesia ini ungkapan cinta itu selalu ditujukan dengan cara terlibat langsung melakukan sesuatu gitu, bukan tidak sama dengan kemandirian. Ya, ingin selalu menolong dengan cara terlibat gitu. Itu cara kita untuk menyatakan cinta kasih. Nah, mari sebetulnya itu apa yang dilakukan oleh orang-orang lansia-lansia seperti yang Henry temukan, mereka bisa mandiri walaupun mereka sayang kepada anak-anaknya ya, karena ada sebuah kepercayaan dan yang membebaskan dan membiarkan anak-anak untuk bertumbuh sendiri. Dan sementara tidak semua lansia di Indonesia punya pemahaman seperti itu, karena takut anak kesusahan gitu, ngalamin susah kalau nggak dibantu gitu ya, atau takut anak nanti gagal gitu, maka melibatkan diri secara langsung ya. Itu respon saya. Dan yang kedua tentang pertanyaan Bu Rida, tanah jati diri bagaimana dengan kremasi. Kalau dengan kremasi rasanya buat saya sih nggak ada masalah ya Bu, karena tadi seperti yang saya sampaikan,
dalam budaya lokal yang dibawa pulang itu bisa tubuh, bisa bagian tubuh, atau bisa tulang-tulang, gitu ya. Jadi nggak ada masalah dengan kremasi, dengan pemahaman tanah sebagai bagian dari diri, tempat untuk kembali, ya. Begitu Bu Rida. Tidak ada masalah, karena di suku-suku lokal yang kembali itu nggak mesti jenazah utuh, gitu. Bagian tubuh atau tulang-tulangnya bisa. Yang penting satu dari dirinya dikembalikan. Nah, cuma masalahnya bagaimana kalau yang mati di laut gitu ya. Nah, ini kan pemahaman budaya ya, Bu ya. Bukan sesuatu yang wajib untuk dilakukan ya. Saya memaparkan tadi sebagai cara kita memahami kenapa Barzilai itu tidak ingin tinggal di istana, tapi ingin mati dan dikuburkan di tanah leluhurnya, ya. Begitu Bu Rida. Nah, Makasih. Ishak, ya. Ishak ini menarik sekali dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ishak. Aku nggak kepikir sampai ke situ bahwa perjamuan ketika kemarin aku minta supaya semua peserta bawa makan dan minum gitu ya. Cuma kepikir bahwa ini kebiasaan orang tua gitu ya, apa yang dilakukan Barzilai. Nah, menarik karena ini dikaitkan dengan perjamuan makan terakhir Tuhan Yesus. Apa relasinya? Nah, menurutku relasinya adalah cinta. Ya. Tindakan orang tua kita mengajak kita makan, minum gitu ya, memaksa kita makan di rumahnya, bertanya terus apakah kamu sudah makan, itu bagian dari ekspresi cinta, ekspresi kepedulian. Dan perjamuan makan terakhir Yesus itu adalah bagian dari cinta Allah ketika dia akan menjalani penderitaan di kayu salib. Nah, makan minum bersama orang tua sebagai sakramen. Menarik sekali itu ya. Makan minum bersama dengan orang tua sebagai sakramen. Ya, makan minum bersama orang tua mari kita rayakan sebagai tanda cinta Allah. Ya, maka sekarang aku jadi terpikir, oh pantes ya orang tua zaman dulu itu kalau makan itu riung-riung gitu ya, bareng-bareng kumpul, makan nggak makan ngumpul gitu ya, cuman makan nasi juga yang penting kita ngumpul ya makan gitu. Jadi dalam makan bersama itu memang yang mau dirayakan adalah cinta, kebersamaan, saling memperhatikan, saling mempedulikan gitu ya, saling bercerita dan ya itulah. Bukankah itu cinta Allah kepada kita, makan dan minum bersama orang tua menjadi sakramen. Keren banget itu pemikirannya. Ishak, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Debu untuk responsnya. Mungkin di sini masih ada lagi yang mau bertanya, mau merespon sebelum kita tutup PA kita pada Tante sore. Ertin boleh memberikan tanggapan, Tante Ertin? Tante Ertin masih ada? Sudah tidak ada. Oh, sudah tidak ada. Oke. Mau nanya Kak Deborah? Ya, silakan kamu. Ya, terima kasih Kak Deb untuk sharingnya ya. Ada dua yang saya mau nanyakan. Tadi kan sampaikan bagaimana nih cara kita menyampaikan persiapan kepada para lansia untuk dalam menghadapi kematian kepada para lansia. Karena kan ini kan hal yang sensitif ya, bisa tersinggung, bisa ini, dan bagaimana ada tips-tipsnya gitu Kak Dep. Dan yang kedua, kadang-kadang kita menghadapi lansia tuh yang mungkin karena kadang kondisi fisiknya sudah mulai lemah, mereka pengen cepat-cepat pulang ke rumah Tuhan gitu ya. Nah, bagaimana kita merespon untuk hal tersebut, Kak? Itu kali Kak yang kami tanyakan. Terima kasih ya Kak Dep. Ya, aku jawab. Terima kasih Pak. Iya silakan Kak Dep langsung dijawab. Ya. Kak Mul, cara mempersiapkan kematian. Memang Kak Mul, bicara tentang kematian kepada orang tua itu sangat sensitif, ya. Kalau
bisa dipandang sebagai kayak ngedoain gitu ya, pengen ngedoain cepet-cepet mati ya gitu. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah butuh sebuah kesabaran, butuh proses, Kak. Ya, pertama yang kita sampaikan adalah kita ceritakan dengan cara-cara yang santai, atau juga bisa dengan memakai khotbah, ya, untuk memberikan pemahaman kepada mereka apa itu kematian. Bahwa kematian adalah bagi kita orang Kristen jalan menuju kerajaan sorga. Ya, itu tidak cukup satu kali pertemuan, Kak. Tidak cukup satu kali percakapan. Butuh banyak kali percakapan untuk membuat mereka paham bahwa kematian itu adalah sesuatu yang alami, proses tubuh yang pasti akan dihadapi semua orang, lalu juga membuat mereka mengerti bahwa kematian di dalam orang iman Kristen adalah cara kita untuk sampai ke dalam kerajaan surga. Tidak bisa satu kali pertemuan, Kak. Berkali-kali, berbagai cara, berbagai percakapan. Dan kadang-kadang bukan sesuatu yang kita persiapkan. Misalnya kita, oh ini sekarang saya mau duduk sama dia, mau ngomong tentang kematian. Nggak bisa juga, Kak. Ya. Dalam percakapan-percakapan bersama dengan dia, pemahaman-pemahaman itu kita masukkan. Misalnya kita bisa bercerita tentang Paskah itu apa, Paskah itu Yesus mati, lalu dia masuk ke dalam kerajaan sorga, lalu dia bangkit. Nah, karena dia bangkit, kita orang Kristen itu tidak takut pada kematian, karena tanpa kita mati, kita nggak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Percakapan-percakapan seperti itu, Kak, itu aku alami bersama dengan orang tuaku sekarang, Kak. Mengajak mereka berbicara tentang kematian. Ya, itu berbulan-bulan, Kak. Dan tidak bisa cuma satu kali percakapan, dan tidak bisa, kadang-kadang nggak bisa direncanakan gitu dalam percakapan santai, tema-tema biasa ya. Oh ini kesempatan nih aku menyampaikan apa itu makna kematian. Nah, aku masukkan. Kadang-kadang nggak bisa, kadang-kadang bisa. Kadang-kadang kita harus mengutip ayat Alkitab. Kadang-kadang kita harus bercerita tentang Tuhan Yesus, gitu. Ya betul, Kak, itu sesuatu yang karena bicara tentang kematian itu sangat sensitif, ya. Tapi itu perlu buat mereka supaya mereka tidak takut. Saya selalu cerita Oma yang tadi saya dengar bacakan teman-teman. Saya ketika mendengarkan ceritanya merasa wah, kematian yang sangat indah gitu ya, yang disambut tanpa ketakutan, yang disambut dengan sebuah sukacita. Ya, orang lansia yang bisa seperti itu berarti dia betul-betul lansia yang menuju cahaya, dan kita perlu menolong mereka dan menolong diri kita. Menerima kematian sebagai sesuatu yang yang menjadi tidak menakutkan itu, teman-teman, percakapan kita hari ini adalah bagi kita. Jangan sampai kita menjadi lansia yang takut pada kematian. Jadi proses itu dimulai dari sekarang. Ya, tidak nanti, tidak ketika kita berusia 60. Ya, tidak ketika tubuh kita semakin melemah. Dari sekarang kita mempersiapkan diri menyambut kematian yang indah, kematian yang penuh damai. Nah, Oma yang ingin pulang ke rumah, ke sorga, bagaimana menanggapinya? Ditanya dulu, Kak. Ya, ingin pulang ke rumah Bapa di sorga itu sebagai apa? Gitu. Jangan-jangan cuma pelarian karena udah merasa, oh banyak beban apa segala macam, berarti dia belum siap. Karena kerajaan sorga itu bukan pelarian. Kerajaan sorga itu anugerah yang kita peroleh dalam
damai sejahtera dan sukacita. Jadi ditanya, Kak, kenapa? Kalau memang dia sudah siap, maka pernyataan itu tidak dengan kalimat beban, tapi kalimat dengan sukacita seperti pesan saya tadi yang saya baca ya, kisah Om yang tadi, saya sudah siap gitu. Dan orang yang siap itu nggak terus-menerus bilang saya siap, saya pengen mati gitu ya, gitu. Jangan-jangan sebetulnya dia nggak ingin mati, gitu. Karena orang yang siap mati ditandai dengan orang yang menjalani hidup penuh berkat, terus mau menjadi penuh sukacita, mau menjadi berkat. Itu pertanda lansia yang siap menyambut kematian, bahwa dia menjalani hidupnya saat ini sebelum mati tetap dengan sukacita dan mau menjadi berkat. Kalau penuh keluhan, penuh dengan kemarahan, tapi terus bilang saya ingin pulang ke sorga, jangan-jangan sebetulnya masih ada kesusahan, ada penderitaan, ada masalah yang dia nggak siap hadapi, tapi dia ingin melarikan diri dari kehidupan itu sendiri. Demikian, Kak. Terima kasih Kak Deb penjelasannya. Terima kasih Pak Mul dan Kak Debo. Terima kasih juga untuk rekan-rekan sekalian, Ibu Bapak yang sudah ikut berdiskusi, ikut menyampaikan respons dan bercerita di PA kita pada sore sampai malam hari ini. Terima kasih untuk Kak Debo Simatupang yang sudah menjelaskan, mengajak kita berefleksi, bahkan sampai kita akhirnya bisa berpikir nih apa nih yang bisa kita lakukan untuk kedepannya. Kalimat yang tadi adalah merayakan kehidupan dan menyambut kematian memang tidaklah mudah, tapi bukan juga tidak bisa kita lakukan dan tidak bisa kita percakapkan. Bahkan untuk menyambut hari tua yang banyak takutnya, mari juga kita memikirkan bagaimana mereka yang sedang menjalaninya. Bagaimana kita bisa menjadi sahabat dan bisa menjadi rekan mereka dan bisa bersama-sama menjalani hari-hari itu dengan sukacita dan rasa syukur. Untuk menutup PA kita pada sore hari ini, Kak Debo bolehkah menyampaikan closing statement kita untuk hari ini? Silahkan, Kak. Teman-teman, Bapak Ibu, cerita tentang lansia adalah cerita tentang kita. Hari ini kita belajar dari Barzilai bagaimana menjalani kehidupan dengan perayaan cinta dan kasih, dengan kepedulian kepada sesama, dan kelak kita menjadi lansia-lansia yang berjalan menuju cahaya. Cahaya itu bisa kita masuki ketika kehidupan kita saat ini dan di sini menjadi orang-orang yang mau bersahabat dengan lansia, dengan mendengarkan dan menjadikan mereka teman di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Kak Debo dan dipersilakan untuk Kak OB menutup PA kita. Terima kasih Esti. Terima kasih banyak Kak Debo, keren ya. Yang selama ini nggak terpikirkan sama kita ya. Luar biasa. Terima kasih juga Bapak-Bapak Ibu yang sudah hadir dan berbagi cerita, baik di room chat maupun secara langsung. Terima kasih untuk semua yang juga sudah berpartisipasi. Kita senang sekali hari ini kita belajar banyak dari Kak Debo, dari kakak-kakak sekalian yang sudah turut berpartisipasi. Terima kasih juga buat Esi yang sudah jadi moderator dan sudah membacakan ayat Alkitab dengan indah tadi. Kita akan tutup, sekali lagi saya mau informasikan bahwa ada link YouTube Kelompok Biblika Progresif. Kalau Bapak Ibu mau bagi link PA kita hari ini juga dipersilahkan, nanti tinggal di-share supaya lebih banyak orang yang bisa seperti yang tadi Kak Debo katakan ya, mempersiapkan diri untuk menuju cahaya. Terima kasih semuanya Bapak Ibu, jumpa lagi minggu depan. Seperti biasa, info tentang topik dan pembicara akan di-share di media sosial kami, di Facebook, di WhatsApp status, dan sebagainya. Silahkan yang mau ikut
dalam PA minggu depan, boleh mendaftar di link yang nanti ada di media sosial tersebut. Kita akan tutup dalam doa. Saya minta balik lagi Esi untuk menutup dalam doa. Doakan Kak Debo dan juga Dina dan Melinda yang hari ini sedang kurang sehat. Terima kasih Esi, silakan. Terima kasih, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Allah karena berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami, pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan, hingga kami juga boleh menyelesaikan PA kami pada malam hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Kak Debo yang mau berbagi, kami mengucap syukur untuk segala hal yang kami dapatkan, apa yang kami pelajari pada hari ini. Kiranya Tuhan juga mulai berkati apa yang kami dapatkan ini, hingga menjadi hal yang baik yang boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Kau juga berkati dalam pelayanan Kak Debo di dalam gereja maupun di dalam rumah tangganya. Kau juga menyertai kesehatannya. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap orang yang hadir bersama-sama di Zoom ini, baik rekan-rekan tadi juga yang sudah duluan untuk meninggalkan ruangan Zoom ini, maupun kami yang masih berada di sini. Kiranya Tuhan juga menyertai dan membimbing kami dalam segala aktivitas kami, keseharian kami, bahkan Kau juga berkati di masa-masa tua, orang tua kami, atau bahkan yang ada di sini, dan serta seluruh lansia ya Tuhan, biarlah mereka juga boleh mendapatkan kekuatan, biarlah mereka juga boleh bersuka cita, dan boleh menyambut dan merayakan kehidupan dan kematian mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh berkati kami untuk menjadi sahabat di tengah-tengah kehidupan mereka, dan boleh juga belajar untuk saling menguatkan dan memberikan cinta yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk rekan kami yang sedang kurang sehat, Engkau berkati Melinda dan Kak Dina dalam segala proses mereka memulihkan diri, Engkau berkati obat yang mereka minum, Engkau berkati dokter yang merawat mereka, bahkan Kau juga berkati diri mereka agar mereka juga boleh semangat untuk memulihkan diri ya Tuhan. Kami mau menyerahkan segala hidup kami ini, selepas kami berjumpa di Zoom ini, Tuhan yang menyertai dan membimbing kami. Engkau juga yang temukan kami minggu depan di PA selanjutnya. Kami ucap syukur dan menyerahkan ini ke dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin.